Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi nih. Ini nih guys, sudah hampir jam 9 malam dan kalian lihat sendiri masih terang. Masih terang banget di luar, tapi agak dingin karena cuaca belakangan ini tuh hujan terus. Hanya 2 hari kemarin, minggu lalu itu sempat seperti summer di Swedia. Jadi memang kalau bener-bener udara bagus banget itu kita harus keluar, harus ngenikmatin cuaca yang bener-bener enak banget, karena kita tahu bakalan kayak gini semingguan. Kalian lihat sendiri, walaupun enak adem-adem gimana, tapi bagi kita yang tinggal di Swedia itu cuaca atau sinar matahari itu penting banget buat kita di sini. Dan kali ini aku juga baru pulang nih dari tempat kerja, karena aku juga pengen cerita kalau aku itu terakhir waktu aku vaksin, atau di vlog aku terakhir itu aku cerita tentang vaksin kedua yang aku ambil, dan aku tiga sempet ada dapat efek samping ya, karena dos pertama itu aku ambil emang AstraZeneca, dan itu aku nggak ada masalah banget, artinya aku nggak ada efek samping sama sekali. Dan setelah dos kedua aku itu memang milih yang lain, merek lain, aku ambil merek Pfizer, karena aku sempat cerita di video aku sebelumnya kalau Astra itu sempat di pause atau gimana, dan kali ini kita bisa memilih vaksin apa yang kita mau, dan seperti aku bilang tadi aku ambil Pfizer. Dan guys, setelah aku mengambil dos yang kedua itu, aku itu merasakan banget efek samping dari vaksin ini, dimana aku itu menggigil, kedinginan, aku itu mual hari itu juga. Setelah 1 hari setelahnya mual, pokoknya nggak enak makan, mau muntah, tapi aku nggak demam gitu. Aku ngerasa itu langit itu bergerak seperti orang kayak pusing gitu ya, atap itu bergerak istilahnya. Dan itu memang efek samping ringan dari yang aku baca, kalau orang yang mengambil dos berbeda merek itu efek samping seperti lebih terasa katanya gitu, dan itu emang bener. Nah, bagus ya di luar. Sekarang aku tutup karena udah mulai agak dingin. Kita masuk, kita ngobrol. Nah, sekarang kita udah di dalam, jadi aku pengen nyambung cerita tadi. Dan juga nih guys, tadi waktu aku di tempat kerja, aku sempat ngebaca artikel tentang seorang wanita di negara, kayaknya di Amerika gitu ya, yang sempet aku bilang, ya ampun, kok bisa kayak gitu loh. Aku bisa, jadinya bisa, kalau aku bisa gila, oh my gosh, pokoknya tidak terjadi. Itu, jadi guys, ceritanya itu wanita ini membeli kayak loteri kayak gitu, biasalah, kayak kalau bahasa kita tuh apa ya, kalau istilah kita itu loteri itu apa ya, mungkin kayak zaman dulu itu waktu aku masih di Indonesia istilahnya forecast. Nah, itu forecast istilahnya ya, kayak undian kayak gitulah. Nah, wanita ini dia itu menang sekitar 17 atau 71 miliun. Nah, itu kalau dirupiahkan, oh my gosh, itu mungkin sekitar 400 miliar. Jadi guys, ibu ini ceritanya dia itu menang uang sebanyak itu ya. Dan naasnya, kalau kita bicara soal keberuntungan itu di depan mata, hanya lewat aja kayak gitu. Benar-benar tragik banget istilahnya. Dimana ibu ini mencuci pakaian, jadi kuponnya itu tercuci. Dia itu nggak bisa ibaratnya menyelamatkan kupon dia itu, atau loterinya itu. Jadi bener-bener seperti udah pecah-pecahan ya, kayak kalau misalnya kertas di dalam mesin tercuci ya, biasanya itu kan tinggal pecahan-pecahan kecil doang. Jadi guys, yang aku sempat ngeliat di koran tadi itu, dia itu ceritanya terekam di tempat yang dia beli loteri ini, sempat terekam ya. Memang sempat orang-orang itu mungkin berusaha untuk
menyelamatkan atau menyatakan kalau dia itu pemenangnya dengan cara ya berbagai macam cara lah ya. Dia orang yang penjual itu sempat melihatkan kalau orang ibu ini sempat ya membeli tanggalnya segitu, terekam semuanya. Tapi guys, itu tidak cukup untuk sebagai bukti, karena biar bagaimanapun mereka mau ngelihat hitam di atas putih di lotre itu kalau benar dia membeli. Dan ya begitulah rezeki ya, ibarat rezeki atau ya jadi gitu. Aku jadinya baca tadi itu sempat ngerasa ya ampun, aku ikut gila jadinya. Karena apa? Itu udah hampir di tangan, udah hampir di depan mata, tapi melayang guys, melayang karena kecerobohan atau ya namanya nasib, belum garis hidup istilahnya. Ya bisa kebayang deh orang ini, ibu ini, semoga dia tidak gila atau merasa nggak bisa kebayang deh betapa onges atau betapa penyesalan yang bisa dirasakan kalau aku menjadi dia. Aduh my gosh, lebih baik nggak pernah tahu kalau aku menang saat itu, bener nggak? Aku nggak bisa ngebayanginnya. Dan hari ini juga aku itu terakhir sebagai pendamping untuk pelajar yang sekolah di bagian perawatan kayak gitu di tempat kerjaku. Aku itu adalah salah satu handledare atau pendamping murid untuk ngebimbing APL kali ya dalam bahasa kitanya kayak gitu. Nah hari ini hari terakhir aku itu bener-bener ngerasa kalau setelah kita mendapatkan pujian atau setelah kita mendapat feedback dari murid ini yang praktik tempat kita kerja itu, dia itu merasa berterima kasih, sangat merasa kalau aku itu udah pendamping terbaik. Kita itu ada 2 di tempatku, dia merasa aku yang pantas katanya untuk menjadi pendamping murid yang praktik tempat kerjaku. Dan aku merasa terharu, dalam arti aku merasa ikut terharu, ikut terbebanin juga karena kita itu berdua, tapi dia itu merekomendasikan ke gurunya kalau misalnya ada praktek segala macam, sebagusnya Lina aja yang menjadi pendamping katanya. Karena aku tuh takut ya kalau terlalu dipuji sama orang, dalam arti aku itu maunya tuh sedang-sedang gitu loh. Jadi intinya aku itu menanamkan sikap agar pelajar ini betah untuk mengambil profesi seperti kita. Itu intinya yang aku ingin sampaikan lewat ya pembimbing ke dia ini. Jadi intinya lebih ke luas gitu, secara luas pendapat aku, pandangan aku tentang pekerjaan ini, dan apa sukanya, apa rasa kesukses di balik pekerjaan ini. Jadi dia merasa aku itu berhasil dalam menjadi pembimbing dia. Sekarang aku mau keluar lagi guys, sebelum aku tutup vlog aku kali ini tentang story time kali ini. Jadi guys, gitu aja vlog aku kali ini, story time tentang 3 hal yang aku ingin bahas ke kalian. Kalau nomor 1 itu aku mendapatkan Pfizer yang dos kedua, yang mana dos pertama itu aku dapat Astra tapi aku nggak merasakan apa-apa, dan dos kedua itu aku memang memilih Pfizer. Dan aku itu memang merasakan banget efek sampingnya, walaupun alhamdulillah nggak terlalu bagaimana efek samping biasa gitu ya. Tapi sempat aku berpikir, sempat ngerasa nyesel gitu, kenapa sih aku ngambil Pfizer, lebih baik aku ngambil Astra, mungkin efeknya nggak seperti ini. Tapi ya udah, yang udah istilahnya bukan berbahaya gitu ya. Dan yang kedua itu, aku itu juga seperti yang aku bilang tadi, aku ingin berbagi hal tentang pemikiran kita tentang keberuntungan. Kalau kita itu sebenarnya namanya rejeki, walaupun udah di depan mata, tapi kalau bukan garis hidup atau rejeki, nggak bisa dipaksain atau melayang begitu aja. Dan itu memang contoh yang sangat tragis kalau menurut aku. Karena menang 217 miliun. Aku nggak bisa get over it, kasihan banget deh dia. Semoga dia nggak merasa atau menjadi gila. Kalau aku, aduh, nggak tahu lagi.
jangan sampai kayak gitu. Dan yang ketiga, aku juga ingin berbagi pengalaman atau berbagi suka, dimana hari ini adalah hari terakhir pelajar itu mendapatkan praktek tempat kita selama 4 minggu, dan aku mendapat feedback yang sangat terbaik. Dalam arti aku merasa juga agak terbebani karena aku dibandingkan sama pendamping yang lain. Dan ya, pelajar ini berpendapat bebas ya, dia berpendapat kayak gitu ya, diterima aja. Dalam arti aku itu merasa tersanjung atau merasa berhasil bisa ngembimbing pelajar ini yang masih muda, masih 20 tahun. Jadi bener-bener aku itu bisa membimbing dia sampai terakhir hari dia tadi di tempat kerja kita. Jadi guys, gitu aja vlog aku kali ini. Makasih yang udah nonton sampai selesai story time kali ini. Jangan lupa ya di subscribe buat ngikutin terus vlog aku seperti biasa minggu depan, dengan cara di subscribe di bawah ini, tekan tombol merah. Jangan lupa di komentar kalau ada kalian ya wondering atau pertanyaan atau ya sekedar berbagi pendapat tentang vlog ini. Jangan lupa di komentar di bawah, dengan senang hati aku akan menjawab atau mungkin bisa jadi diskusi ke depannya. Take care dan sampai jumpa seperti biasa. Dah.